Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bimantara Harjo, NIM 220601093. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan antara jurnal yang akan saya review dengan AI. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Peramalan Permintaan Produk SDMJ dan Ketan dalam Memaksimalkan SCM Supply Chain Management. Untuk susunannya tersendiri terdiri dari judul, objek, metode, rumusan masalah, tahapan penelitian, analisis, kesimpulan, dan future research. Yang pertama adalah judul. Dalam jurnal yang saya temukan, tertulis peramalan permintaan produk SDMJ dan Ketan dalam memaksimalkan SCM Supply Chain Management. Tertera pada halaman 199 judul utama jurnal. Sedangkan dari AI, saya menggunakan AI DeepSeek. Di sini tertulis peramalan permintaan SDMJ dan Ketan dalam memaksimalkan SCM Supply Chain Management. Nah, dari dua perbandingan tersebut, di AI tertulis judul yang sama dan ada pada jurnal yang tertera. Yang kedua adalah objek penelitian. Dalam jurnal tertulis alamannya berada di UMKM SDMJ dan Ketan RNF di Pujasera, Harmoni, Jalan Keputih Tegal, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 60111. Tertera pada halaman 200, yaitu di 2.1 metodologi penelitian. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Dari AI tertulis lokasi yang sama. Nah, maka dari itu, dari dua perbandingan tersebut, di AI tertulis objek penelitian yang sama dan ada pada jurnal yang tertera. Dan yang ketiga, ada metode penelitian. Pada jurnal tertulis menggunakan metode peramalan time series dengan menggunakan metode moving average, rata-rata bergerak, dan exponential smoothing atau pemulusan eksponensial. Ini dimulai dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan indikator akurasi menggunakan MAD, MSE, dan MAPE. Tertera pada halaman 200-201 pada bagian 2.3 teknik pengumpulan data dan halaman 201 pada bagian 2.4.2 pada bagian teknik analisis data. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk pada AI itu sama ya, tertera pada jurnal metode penelitiannya. Yang keempat, pada rumusan masalah. Pada jurnal terdapat ada 3 rumusan masalah ya. Yang pertama, dalam setiap bulannya mendapat permintaan yang belum atau tidak stabil. Kedua, adanya risiko kelebihan atau kekurangan produksi. Dan yang ketiga, diperlunya metode peramalan yang akurat untuk mencapai tujuan manajemen SCM. Tertera pada halaman 200 bagian 1 pendahuluan. Bisa dilihat pada gambar di bawah yang saya tandai dengan garis biru. Dan pada AI terdapat 3 rumusan masalah yang masih nyambung atau sama pada jurnal. Dan yang selanjutnya, untuk tahapan penelitian terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data dari bulan Juli 2021 sampai Juni 2022. Tertera pada halaman 200 bagian 2.2 populasi dan sampel. Yang kedua, menganalisis perhitungan pola data. Terdapat pada halaman 203 pada bagian 3.2 analisis perhitungan. Dan yang ketiga, melakukan peramalan dengan 2 metode. Terdapat pada halaman 204 tabel 3 dan 205 pada bagian tabel 4. Dan yang keempat, membandingkan hasil kedua metode untuk menentukan keefektifannya. Tertera pada halaman 199 bagian abstrak dan halaman 205. Dan yang kelima, implementasi SCM untuk merancang strategi berdasarkan hasil peramalan.
terdapat pada halaman 205 bagian 3.3.3 tahap eksekusi. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Di sini ada bukti periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022. Dan yang sebelah kanan itu pola data. Dan yang ketiga ini ada dua metode yang digunakan, yaitu moving average dan smoothing eksponensial. Dari AI DeepSeek, lagi-lagi dari tahapan 5 tersebut, yaitu sama pada jurnal yang tertera. Tahapan yang selanjutnya adalah analisis. Dalam jurnal menghasilkan hasil metode moving average adalah menghasilkan permintaan bulan Juli 2022 sebesar 409 unit dengan nilai akurasi MAD sebesar 7,78, MSE 143,29 dan MAP sebesar 1,92%. Dan yang kedua, hasil metode eksponensial smoothing adalah menghasilkan permintaan sebesar 407,20 unit dengan nilai alfa terbaik 0,3 dengan akurasi MAD 11,12, MSE 217 dan MAP sebesar 2,75%. Tertera pada halaman 205 pada tabel 4. Bisa dilihat pada dua tabel di bawah ini. Sedangkan dari DeepSeek, dari dua perbandingan tersebut, hasil moving average pada AI-nya sesuai dan sudah ada pada jurnal. Nah, sedangkan hasil dari eksponensial smoothing tidak sesuai pada jurnal dikarenakan di AI ini tertulis dengan nilai alfa terbaik 0,4 dengan MAP sebesar 2,76%. Nah, tadi di jurnal nilai terkecilnya adalah nilai alfa terbaik 0,3 dengan MAP sebesar 2,75%. Jadi tidak sesuai ya. Kesimpulan, pada jurnal, metode moving average dipilih dengan maksud untuk dilakukan implementasi untuk meramalkan atau memprediksi permintaan produk pada periode berikutnya. Dibuktikan dengan nilai MAD, MSE, dan MAP yang cenderung lebih kecil daripada eksponensial smoothing dari segi pembobotan nilai error. Tertera pada halaman 206, kesimpulan pada poin C. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Sedangkan dari DeepSeek sama, menyatakan bahwa moving average lebih akurat. Future Research dari jurnal menyatakan bahwa dengan menggunakan metode CPFR, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, yang bermaksud untuk memaksimalkan manajemen rantai pasokan produk SDMJ dan ketan. Tertera pada halaman 206, kesimpulan pada poin B. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Sedangkan pada AI menyatakan yaitu menguji metode lain seperti ARIMA atau Machine Learning untuk meningkatkan akurasi dan mengintegrasikan hasil peramalan dengan sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi IoT AI. Nah, di sini terdapat perbandingan metode ya. Yang di AI itu ARIMA, dan yang regional itu CPFR, jadi beda, tidak ada pada jurnal. Dan ya, terima kasih, sekian dari saya. Dan untuk jurnalnya lebih lengkap bisa dilihat pada link di bawah. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.